Bahkan jangan terburu-buru memenuhi keinginanmu, tapi perluaslah keinginanmu dan tuntutanmu. Inilah doktrin dunia hari ini. Dan mereka percaya inilah kebebasan. Hasilnya adalah yang kaya terisolasi dan bunuh diri, sedang yang miskin cemburu dan akhirnya membunuh. Jadi, ya hidup ini memang dasarnya keinginan. Kita selalu kejarlah keinginanmu, kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ayo dikembangkan terus cita-cita kita, jangan mandek. Itu kan yang sering kita dengar, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Kata Dostoyevsky, ya ini doktrinnya dunia hari ini. Manusia dipaksa untuk maju, bergerak terus mengejar keinginannya. Bahkan seandainya keinginan hari ini terpenuhi, ya matok lagi keinginan lebih jauh, keinginan lebih jauh. Hasilnya apa? Doktrin semacam ini, yang kaya pada akhirnya terisolasi dan bunuh diri. Mengapa? Ya dia tambah kaya, tambah asing dari realitasnya. Dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin dia jemu, dia jenuh dengan hidupnya. Setiap dari kita pasti punya keinginan ataupun goals buat kebaikan kita. Buat capai itu kita nggak bisa dapetin secara instan. Jadi kita harus berusaha, belajar, dan pasrah semuanya kepada Allah untuk mendapatkan goals tersebut. Kita termasuk makhluk yang paling beruntung karena Allah benar-benar menyayangi kita dengan segala kekayaannya. Di channel Risalah Hidup ini akan melanjutkan video hasil filsafat bersama Dr. Fadil Faiz dengan tema eksistensialisme, edisi para eksistensialis. Dan sebelum memulai, mari kita membaca basmalah, simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup. Sekarang tentang seperti apa sih manusia yang eksis itu. Nah, ini saya ambil lagi dari beberapa novel-novel beliau. Yang pertama, ini ada kalimat penegas dari Crime and Punishment. Di situ ada kalimat begini, hanya untuk hidup, hidup dan hidup. Hiduplah seperti apapun caranya. Ini menurut saya ya kunci manusia yang eksis itu ya pertama dia harus hidup. Siap hidup, berani hidup. Kan banyak orang yang tidak berani lagi hidup, tidak siap lagi hidup, putus asa, tidak mau tegak lagi. Mungkin karena merasa berdosa, mungkin karena merasa melakukan kesalahan-kesalahan atau menganggap dirinya terlalu rendah, tidak pantas lagi hidup. Atau mungkin karena masalah macam-macam yang melibat diri kita. Sehingga tidak siap lagi hidup, tidak berani hidup. Tapi pesannya Dostoyevsky hanya untuk hidup. Hidup dan hidup saja. Hiduplah entah dengan cara apa. Urusan cara, model, isi, orientasi, terserahlah. Seperti apa yang engkau inginkan, asal engkau tetap hidup. Jadi dasarnya ini dulu. Kalau kita sudah tidak mau hidup, tidak siap hidup, apalagi untuk eksis. Kalau bahasanya Nietzsche nanti kan ada istilah mengiyakan hidup. Jadi ya, aku ini makhluk hidup. Aku ini punya kehidupan yang harus aku syukuri, aku rayakan. Entah bentuknya apa, entah isinya apa. Nanti kita bahas belakangan. Yang penting hidup dulu. Makanya nanti dalam The Brother Karamazov yang membahas Karamazov bersaudara seperti saya jelaskan tadi ceritanya, ada kalimat begini. Menurutku, aku bisa menahan apapun kesedihan hanya untuk mampu berkata dan mengulang kepada diriku sendiri di setiap waktu bahwa aku eksis. Di tengah ribuan rasa sakit, aku eksis. Aku tersiksa di atas beragam penderitaan, tapi aku eksis. Meski aku hanya duduk sendiri di atas pilar, tapi aku eksis. Jadi apapun situasi kita, kondisi kita, mari tetap eksis. Eksis itu berarti menjadi diriku. Nah, ini lanjutannya.
Jadi dasarnya itu hidup. Kemudian yang kedua menjadi diri kita sendiri. Itulah eksis. Meskipun pahit, meskipun sedih, meskipun menderita, meskipun penuh rasa sakit, tetaplah jadi diri kita sendiri apa adanya. Tidak palsu. Nah, jadi itu semacam level ya, meskipun ini dari novel yang berbeda. Diawali dari tuntutan untuk kita tetap hidup, kemudian selanjutnya ayo eksis, hidup sesuai versi yang kita inginkan. Nah, kalau sudah level 2 ini, baru level ketiga. Ini masih dari novel The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, misteri dari eksistensi manusia tidak hanya terletak dalam hidupnya saja, namun dalam menemukan tujuan hidup. Ini lanjutannya. Jadi aku eksis sesuai yang aku inginkan dan aku tahu tujuanku kemana. Inilah manusia yang eksis. Jadi bukan yang asal eksis, tidak tahu mau kemana, untuk apa. Yang asal eksis itu ya kemungkinan dia tidak sadar tentang dirinya. Jadi misterinya manusia itu bukan bahwa dia hidup, tapi dia punya tujuan hidup. Ini yang jadi kunci membedakan manusia dengan binatang. Tidak asal ada, tidak asal eksis, tapi juga punya tujuan, punya orientasi. Makanya dalam eksistensialisme seperti saya jelaskan tadi, tampak upaya manusia untuk memaknai hidupnya, membentuk hidupnya, mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Nah, ini level 3. Jadi yang pertama tadi, ayo hidup, ayo eksis, ayo punya tujuan. Biar hidup dan eksistensi kita tidak asal-asalan. Nah, baru kemudian yang keempat. Kalau ini saya ambil dari Crime and Punishment. Ada kalimat begini. Melakukan kesalahan karena mengikuti jalan kita sendiri itu lebih baik daripada menempuh kebenaran hanya karena mengikuti jalannya orang lain. Nah, yang keempat ini lanjutannya. Jadi kita tadi kan eksis menjadi diri kita, menetapkan tujuan. Itu harusnya versi kita. Tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, ya kita tidak jadi eksis. Tidak jadi diri kita. Ayo menetapkan tujuan, ayo mengorientasi hidup sesuai dorongan dari dalam diri kita. Lupa kalau kita baca buku, belajar, mendengarkan orang lain menasehati, dan lain sebagainya, itu kan boleh. Boleh, tapi nanti keputusan apa yang kita ambil, apakah nasihat itu kita terima atau tidak, apakah isinya buku kita setujui atau tidak, apakah ceramah ini saya sepakati atau tidak, itu keputusanku sendiri. Tidak sekedar karena aku ikut begitu saja. Aku manut saja orang ngomong apa, bicara apa, enggak. Ya, semua yang lain itu pertimbangan-pertimbangan saja. Nah, keputusannya ada di tanganku. Jadi, selanjutnya kita diajari dalam Crime and Punishment itu memutuskan sendiri, milih jalan sendiri. Kalau terus ternyata salah, bagaimana? Ya, melakukan kesalahan setelah kita putuskan sendiri. Itu lebih baik daripada benar tapi hanya mengikuti orang lain. Karena benar mengikuti orang lain itu nilainya turun, kebenarannya. Kita hanya pengekor, pengikut. Ya, ilustrasi mudahnya yang sering saya pakai kan kalau ada anak misalnya masih balita, sholat, itu kan ikut-ikutan orang tuanya ke masjid, ikut sholat. Tapi kan kesadaran untuk sholat ini belum muncul dari keinginannya sendiri. Nilainya kan berbeda dengan orang dewasa yang sadar kemudian mau menjalankan sholat, memutuskan untuk sholat. Nah, nasihatnya Dostoyevsky ini arahnya ke situ. Keputusan kita kadang salah, tapi ketika itu keputusan kita sendiri, kita mantap. Meskipun salah, ya nanti kita revisi. Jadi
Ya persis kayak kita jalan misalnya, kok terus kecemplung sumur. Itu kalau jalannya karena kita milih jalan sendiri terus kecebur sumur, itu kan ya memang pilihanku sendiri, resikonya tak tanggung sendiri. Tapi kalau kita jalan hanya ikut orang, tidak sadar orang ini mau kemana, tiba-tiba kita kecebur ke sumur, itu kan ya jengkelnya double. Sudah hanya ikut orang lain, kejeblos lagi. Kalau tadi milih jalan sendiri, kejeblos kan lega. Ya memang pilihanku, resikonya ini. Tapi kalau hanya ikut orang lain, kita kejeblos. Dan kita menanggung resiko basah di dalam sumur, padahal itu awalnya bukan pilihan kita. Itu kan lebih pahit. Makanya mending mengikuti jalan kita sendiri. Lebih lega. Lebih eksis, karena di situ kita tampil tidak hanya ikut orang lain, kita tidak hanya tenggelam di balik bayang-bayangnya orang lain. Nah, ada lagi satu kalimat yang saya ambil dari Notes from Underground tentang orang yang eksis ini. Ini mungkin bisa disebut tahap yang kelima ya. Aku katakan, kata Dostoyevsky, biarkan dunia meluncur ke neraka, namun aku harus selalu menikmati tehku. Ini persis seperti Albert Camus yang dulu kita bahas kan. Wah, ini dunia ini betapa absurdnya. Enaknya bunuh diri apa ngopi saja. Ya sudah, aku tak milih ngopi saja. Ini maksudnya apa yang terakhir ini? Ini kita diminta untuk bisa menerima dan menikmati hidup. Apapun situasinya. Jadi mungkin pahit, mungkin menderita, mungkin penuh kesedihan. Ya kita terima dan kita nikmati. Jadi karena memang itulah hukumnya hidup ini. Jadi ini level kelima kalau kita ingin eksis. Yang pertama tadi, ya betapapun kita harus tetap hidup. Yang kedua, hidup dan sekaligus eksis. Jadi tampil menjalani hidup sesuai keinginan kita. Yang ketiga, punya tujuan, tidak asal saja. Yang keempat, tidak tenggelam, tidak hilang di hadapan orang lain, tidak hanya ikut orang lain. Dan nanti yang kelima, apapun hasilnya, meskipun dunia ini pada akhirnya betapa rusaknya, betapa kacaunya sampai mau kiamat, tidak apa-apa. Aku tak milih ngeteh saja, ngopi saja. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa kita bersyukur. Nah, inilah cirinya orang yang eksis. Orang yang mampu menjadi dirinya sendiri. Orang yang hidup dan punya tujuan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini masih dalam gagasan-gagasan eksistensialistiknya. Kalau tadi membahas bagaimana caranya eksis, nah sekarang kita jelajahi dari novel-novelnya tentang absurditas hidup. Tidak jelasnya hidup ini. Tidak pastinya hidup ini. Bagaimana hidup ini absurd. Ada beberapa quotes, beberapa potongan dari novel yang menurut saya menunjukkan betapa hidup kita ini absurd, tidak pasti. Misalnya dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah. Ada kalimat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kita bahkan tidak tahu apa yang saat ini dimaksud hidup itu. Apakah ia sebenarnya dan apa namanya? Jauhkan kita dari buku, maka kita segera akan tenggelam dan menjadi bingung. Kita ini kan senantiasa diminta untuk memahami dan memaknai hidup. Tapi menurut Dostoyevsky dalam novelnya ini, sebenarnya kita itu tidak tahu. Atau harusnya tidak yakin dengan berbagai makna hidup yang selama ini kita pegangi. Pengetahuan kita dan keyakinan kita selama ini kemungkinan didukung oleh buku-buku, idealisme yang ada dalam konsep-konsep yang ada di buku. Sebagian besar kita kalau ditanya apa makna hidup itu ya jawabannya jawaban buku.
Jadi jawaban yang kita peroleh dari ideal-ideal ilmu pengetahuan. Padahal hidup itu tidak sesederhana itu. Makanya dalam quotes ini, jauhkan kita dari buku-buku, maka kita akan segera tenggelam dan menjadi bingung. Seandainya semua konsep dari buku-buku itu kita buang, terus kita membaca sendiri hidup ini, mungkin kita ya terus jadi bingung. Kenapa bingung? Karena hidup ini tidak seseragam yang kita bayangkan. Hidup ini tidak semonoton, tidak sepasti apa yang diuraikan oleh buku-buku. Jadi ini kalimat yang pertama menunjukkan ya memang hidup ini absurd, tidak terlalu jelas. Makna apapun yang kita pegangi, ya ada relevannya, ada juga sisi tidak cocoknya dengan hidup ini. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini ada kalimat yang menunjukkan keabsurdan. Ini lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, dunia berkata, engkau punya keinginan, penuhilah. Engkau memiliki hak yang sama seperti orang kaya dan orang-orang besar. Bahkan jangan terburu-buru memenuhi keinginanmu, tapi perluaslah keinginanmu dan tuntutanmu. Inilah doktrin dunia hari ini. Dan mereka percaya inilah kebebasan. Hasilnya adalah yang kaya terisolasi dan bunuh diri, sedang yang miskin cemburu dan akhirnya membunuh. Jadi ya hidup ini memang dasarnya keinginan. Kita selalu kejarlah keinginanmu, kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ayo dikembangkan terus cita-cita kita, jangan mandek. Itu kan yang sering kita dengar, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Kata Dostoyevsky, ya ini doktrinnya dunia hari ini. Manusia dipaksa untuk maju, bergerak terus mengejar keinginannya. Bahkan seandainya keinginan hari ini terpenuhi, ya matok lagi keinginan lebih jauh, keinginan lebih jauh. Hasilnya apa? Doktrin semacam ini yang kaya pada akhirnya terisolasi dan bunuh diri. Mengapa? Ya dia tambah kaya, tambah asing dari realitasnya. Dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin dia jemu, dia jenuh dengan hidupnya. Jadi banyak orang mengejar-ngejar kesuksesan, keberhasilan. Begitu sukses dan berhasil, dia sendiri malah jemu dan jenuh dengan hidupnya. Makanya banyak kan cerita-cerita orang besar, artis yang harusnya dia sangat bahagia. Banyak orang lain mimpi ingin seperti dia, tapi dia sendiri malah bunuh diri. Kenapa? Dia merasa asing dari dirinya sendiri. Dia terisolasi. Sejak muda mungkin dia dicekoki, ayo ngejar cita-cita, mengejar mimpi. Begitu teraih benar mimpi itu, dia justru merasa hampa. Maka kalimatnya Dostoyevsky, yang kaya terisolasi dan bunuh diri. Sementara yang miskin cemburu dia lihat orang-orang kaya. Wah, aku kok nggak bisa yang mencapai keinginanku. Aku nggak pingin kaya, nggak bisa. Pingin sukses, nggak bisa. Dia cemburu. Lihat yang lain sukses, yang lain kaya. Akhirnya yang membunuh, merusak. Mencari jalan paling singkat untuk menemukan kekayaan. Jadi inilah absurdnya hidup. Kita diminta untuk bercita-cita tinggi. Tapi yang sukses meraih cita-cita justru jemu, bosan, bahkan bunuh diri. Yang tidak sukses meraih cita-cita, cemburu, galau, gelisah, bahkan membunuh orang, merusak, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari The Brother Karamazov. Ini menggambarkan betapa hidup ini absurd. Nah, bahkan ada lagi, ini ada quotes ketiga menunjukkan absurdnya hidup. Saya ambil dari The Idiot. Aku pikir kalau seseorang menghadapi satu kerusakan yang tidak terhindarkan, misalnya satu rumah ambruk menimpa dirinya, ia akan mencari tempat duduk, menunggu sambil memejamkan mata hingga tibalah apa yang akan tiba. Ini juga absurdnya manusia. Manusia itu ya secara natural dia menghindari rasa sulit, tidak suka dengan penderitaan dan lain sebagainya.
Tapi kadang-kadang kita ketika sudah jelas akan menderita, sudah jelas akan sulit, kita malah diam saja. Ini paradoknya manusia. Kita tahu loh yang kita lakukan ini nanti efeknya mungkin membuat kita menderita. Tapi ya sudah, kita jalan saja karena kita punya pamrihnya. Apapun yang kita putuskan itu kan selalu ada positifnya, selalu ada negatifnya. Biasanya kita hanya siap dengan yang positifnya. Kalau yang negatifnya datang, ya mau tidak mau, siap tidak siap, kita harusnya menerima. Ini digambarkan oleh Dostoyevsky. Seandainya kita duduk di dalam rumah, terus lihat rumahnya mau ambruk menimpa kita, itu orang itu kadang malah diam, menutup mata, nunggu keambruan beneran. Jadi kadang-kadang kan kita begitu ya. Ada momen di mana misalnya kita mau mengalami bencana, itu malah tidak lari, tapi mungkin memejamkan mata, mungkin teriak saja, mungkin diam saja, begitu bengong sampai musibah itu benar datang. Jadi akhirnya kita tertimpa beneran oleh musibah itu. Loh, ini loh paradoknya manusia. Di momen ketika dia harus segera lari, dia malah diam. Di momen ketika dia diam, kadang-kadang dia malah kemerungsung lari. Ini absurdnya hidup. Jadi, yaitu ilustrasinya ya orang yang mau keruntuhan rumah. Kita mungkin sering begitu ya. Misalnya mau apa gitu, mau kena apa, sudah jelas-jelas mau nyampe ke kita, kita biasanya terus malah diam, memejamkan mata sampai kena beneran. Nah, itulah absurdnya hidup ini. Kita tahu kalau kita jatuh cinta, ada kemungkinan patah hati. Tapi kan kita lebih suka melihat senengnya mencintai daripada pahitnya patah hati. Begitu patah hatinya datang, yo mau tidak mau kita terima seperti orang yang agak melongo tadi, termangu ketika datangnya musibah. Itu bagian dari absurditas dalam hidup. Baik, kita jelajahi lagi ya ke isu eksistensial yang lain. Ada isu ketakutan tadi kan ya, kegelisahan. Dalam Brother Karamazov, ini kegelisahannya manusia itu banyak sebenarnya. Ada kematian, ada tidak tercapainya cita-cita, keterbatasannya sendiri, termasuk berhadapan dengan orang lain. Tapi dalam Brother Karamazov ini saya nemu kalimat yang menarik tentang ketakutannya manusia ini. Misalnya begini, kata Dostoyevsky, hari ini hampir semua orang yang memiliki kapasitas sangat takut untuk terlihat konyol dan menderita karenanya. Nah, jadi ini menarik, ini menunjukkan orang itu semakin tinggi, semakin sukses, itu ketakutan-ketakutannya semakin banyak. Bahkan ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang tidak penting. Misalnya ya, dulu waktu kita mungkin masih tidak punya apa-apa, mungkin masih, hitunglah masih miskin, uang juga tidak terlalu banyak. Urusan kostum, urusan baju itu yang penting bersih, yang penting belum jelek, ya tetap kita pakai. Tetapi begitu uang banyak, mungkin kita cukup untuk beli baju yang kelas-kelas 100, 200 sampai 1 juta mampu misalnya. Nah, kita mulai sudah. Tidak sekedar baju bersih, tapi mungkin baju yang pantas, baju yang baru, baju yang bisa buat mejeng, bisa buat... Nah, itu sudah standarnya berbeda. Apalagi kita yang kaya raya sama sekali, sudah. Kadang baju itu kan sekali pakai, malu kita pakai lagi untuk yang kedua kalinya. Kita takut dianggap orang, masa orang kaya bajunya tidak ganti, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang konyol. Kita terlihat konyol itu tidak mau, dan kita menderita kalau mengalami hal itu. Jadi semakin orang tinggi, besar, sukses dengan segala capaian-capaiannya, biasanya muncul ketakutan-ketakutan lebih banyak. Ya sering kan di beberapa tokoh, misalnya dulu tokoh stoik itu, dalam stoikisme, orang itu semakin banyak hartanya, biasanya semakin gelisah, karena dia takut kehilangan. Orang yang tidak punya apa-apa,
ya tidak terlalu gelisah. Ya takut apa, kehilangan apa. Nah, berarti ternyata ada korelasi antara kapasitas yang meningkat dengan ketakutan yang bertambah. Orang itu kalau pointer, misalnya mahasiswa ya, pointer sama sekali. Dia cerdas, nilai-nilainya selama ini unggul, itu dia dapat nilai jelek itu takut. Nah, ada ketakutan dapat nilai jelek. Tapi mahasiswa biasa-biasa yang ya IP-nya sudah yang penting selamat begitu saja, itu dia tidak ada ketakutan dengan nilai jelek, mau sudah biasa dapat nilai jelek. Jadi jumlah ketakutannya lebih sedikit. Kalau yang pinter kan, wah kalau nanti saya tidak lulus tepat waktu, malu aku. Kalau IPK ku tidak 3 di atas 5, malu aku. Kalau itu kan banyak ketakutan-ketakutannya. Sementara yang biasa-biasa atau yang cenderung tidak pinter, sudah alah yang penting lulus, tidak masalah, tidak harus tepat waktu, tidak harus IPK tinggi, yang penting lulus, alhamdulillah. Ketakutannya jauh lebih sedikit. Ya termasuk antara yang ganteng dengan yang biasa-biasa, yang cantik dengan yang biasa-biasa. Itu pasti ketakutan-ketakutannya berbeda. Nah, dalam Berakhir Karamazov ini, Dostoyevsky mengilustrasikan bagaimana orang yang punya kapasitas itu takut terlihat konyol dan menderita. Padahal ya terlihat konyol bukan berarti konyol. Hanya kelihatannya saja. Ya karena memang capaiannya mungkin tinggi, sehingga ketakutan-ketakutannya lebih banyak. Nah, ini mungkin menarik ya untuk kita tahan introspeksi lebih lanjut.